Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, setelah 2 minggu tidak buat video, jadi video ini merupakan video lanjutan dari penggunaan aplikasi manager.io yang sebelumnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menginput transaksi di dalam sebuah transaksi yang ada pada perusahaan jasa. Sebenarnya pada kondisi ini, ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menginput transaksi pada perusahaan jasa. Bisa dengan pertama, metode langsung menginput pada entry jurnal atau transaksi pada jurnal umum. Kemudian yang kedua, metode dengan menginput di menu yang berbeda, tetapi hasilnya nanti akan sama teman-teman ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar untuk menginput transaksi dengan menggunakan metode entry jurnal. Jadi, setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa akan kita input layaknya seperti jurnal umum yang sudah kita pelajari di pengantar akuntansi atau pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, kita mulai aja teman-teman ya. Di sini teman-teman bagi yang sudah nonton video sebelumnya, nah untuk soal ini mungkin sudah dilihat di pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman ya. Nah, tugas kita sekarang adalah kita akan menginput setiap transaksi yang ada pada soal ini atau soal latihan ini ke dalam aplikasi manager.io. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton, silahkan menonton video-video sebelumnya agar teman-teman bisa atau tidak ketinggalan untuk video-video sebelumnya ya. Nah, sehingga nanti teman-teman akan lebih memahami untuk bagaimana cara menginput transaksi di dalam perusahaan jasa ke dalam aplikasi manager.io. Nah, ini soalnya teman-teman ya. Nah, soal ini kita diminta untuk membuat jurnal umum berdasarkan transaksi yang tadi. Kemudian kita akan posting ke buku-buku besar dan kita akan diminta untuk membuat laporan keuangan atau neraca saldo juga bisa ya. Nah, tapi apabila teman-teman menggunakan aplikasi manager.io ini untuk menginput transaksi pada perusahaan jasa yang tadi pada soal latihan ini, nah secara otomatis akan terbentuk laporan keuangan berdasarkan si aplikasi atau versi dari si aplikasi. Oke, untuk lebih jelasnya sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana cara menginput transaksi ke dalam aplikasi manager.io dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode entry jurnal. Oke, silahkan teman-teman buka aplikasi manager.io-nya seperti tampilan yang kemarin ya. Jadi tampilan aplikasi manager.io yang sudah kita input kode akun perkiraannya yang teman-teman sudah mungkin kerjakan di pertemuan sebelumnya atau di 12 hari sebelumnya. Nah, oke, kita mulai teman-teman ya. Teman-teman bisa cek dari soal yang pertama. Oke, di soal pertama, nah ini berbicara mengenai perusahaan dry clean teman-teman ya. Dry clean ini merupakan sebuah perusahaan jasa teman-teman ya. Yang sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari ya. Sudah kita input kode perkiraannya. Sekarang kita akan menginput transaksi yang dilakukan oleh si perusahaan dry clean per Januari 2022. Nah, kasusnya adalah Januari 2022. Nah, pada aplikasi kita sudah setting sebelumnya untuk penggunaan kode akun perkiraan yang akan kita gunakan dalam setiap transaksi yang akan kita lakukan pada perusahaan jasa. Oke, kita mulai dari transaksi pada tanggal 1 Januari 2022 teman-teman ya. Nyonya Nisrina memulai usahanya dengan menginvestasikan uangnya sebagai modal pertama sebesar 17.500.000. Oke, secara persamaan dasar bahwa ketika pemilik modal menginvestasikan uangnya atau menyerahkan uangnya kepada perusahaan, otomatis perusahaan akan mencatat adanya penambahan nilai kas, senilai yang disetorkan, dan modal senilai yang disetorkan. Nah, tugas kita sekarang adalah menginput transaksi yang dilakukan oleh si Nyonya Nisrina ini pada perusahaan dry clean berupa kas di debit dan modal di kredit. Oke, kita langsung input ya di aplikasi manager.io teman-teman. Oke, caranya bagaimana teman-teman? Buka entry jurnal, kemudian klik menu buat ayat jurnal baru. Oke, nah pertama teman-teman harus lihat tanggalnya. Tadi transaksinya adalah tanggal 1 Januari 2022. Oke, nah pada menu referensi ini teman-teman harus centang. Kenapa harus dicentang? Karena ini akan menunjukkan transaksi berapa atau berapa jumlah transaksi yang akan kita lakukan di bulan bersangkutan. Oke. Oke, kita centang teman-teman ya. Jangan lupa dicentang. Kemudian di sini ada narasi. Nah, narasi ini teman-teman bebas untuk membuatnya sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Misalkan pertama, pada transaksi ini kasusnya adalah
Nyonya Nisrina menyetorkan modalnya. Berarti saya tulis penyetoran modal, teman-teman ya. Penyetoran modal oleh pemilik. Oke. Nah, secara otomatis ketika dilakukan penyetoran modal, ada kas bertambah, posisinya di debit, teman-teman ya. 17.500, 17.500. Oke. Kemudian modal, teman-teman ya. Modal bertambah, posisinya di kredit. Nilainya berapa? Sama, teman-teman ya. Teman-teman tinggal copy yang dari atas tadi. Oke. Oke, 17.500 ya. Sebentar. Oke, ini tinggal di copy, teman-teman ya. Oke, di copy ke bawahnya. Oke, balance, teman-teman ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Teman-teman bisa klik buat atau buat dan tambah baru. Nah, ketika teman-teman klik buat, nanti akan langsung masuk ke catatan dari kita sebagai seorang accounting. Nah, ini teman-teman ya, transaksi yang tadi, kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit, teman-teman ya. Nah, referensi itu menunjukkan ini adalah transaksi yang pertama dari kegiatan yang kita lakukan pada perusahaan dry clean. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, teman-teman ya. Oke, pada soal yang kedua, dibayar sewa atas ruangan untuk usahanya sebesar 1.750.000. Nah, secara analisis, ketika si perusahaan membayar sewa, ada beban sewa di debit dan kas berkurang di posisi kredit. Oke. Nah, tugas kita sekarang adalah menginput transaksi yang dilakukan oleh si perusahaan dry clean ke dalam aplikasi manager.io. Oke. Caranya sama, teman-teman ya. Klik entry jurnal, kemudian buat jurnal baru. Oke, ini tanggal 3, teman-teman ya. Nah, jadi si perusahaan melakukan transaksi pembayaran sewa pada tanggal 3 Januari 2022. Ini harus ditentang. Oke, di sini ada pembayaran sewa. Oke, keterangannya. Nah, sewa, teman-teman ya. Sewa posisinya di debit, beban sewa, oke. Nilainya 1.750.000. Oke. Ini tinggal di copy aja, teman-teman. Lawannya adalah ketika dilakukan pembayaran sewa yang dilakukan oleh perusahaan, maka ada posisi kas yang berkurang atau nilai kas kita berkurang senilai sewa yang dibayar. Oke, kita paste. Oke. Nah, tadi saya sudah klik buat. Sekarang saya coba klik buat dan tambah baru. Oke. Nah, secara otomatis akan masuk ke menu awal dari menu entry jurnal, teman-teman ya. Sehingga ini akan mempermudah kita untuk langsung menginput transaksi pada tanggal berikutnya. Oke, kita input langsung tanggal berikutnya, teman-teman ya. Oke, tanggal 9 dibeli perlengkapan kantor secara tunai dari toko Akari sebesar 1.150.000. Oke, jadi ini secara tunai, teman-teman ya. Otomatis ada perlengkapan bertambah posisinya di debit karena perlengkapan adalah bagian dari aset. Kemudian ada kas berkurang karena ada pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh perusahaan senilai 1.150.000. Oke, kita langsung input, teman-teman. Sebentar. Oke, kita langsung input ke aplikasi. Nah, tanggal 9, teman-teman, diperhatikan tanggal 9 Januari. Oh, maaf. Tadi lupa saya rubah ininya ya, bulannya. Nanti kita ubah belakangan, tidak apa-apa. Oke, referensi, kemudian ada pembelian perlengkapan. Perlengkapan, teman-teman ya. Sebentar, saya ubah dulu. Oke. Jadi ada perlengkapan bertambah di posisi debit. Oke, perlengkapan kantor nilainya 1.150.000. Kemudian ada kas berkurang karena pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan secara tunai, teman-teman ya. Oke. Sip, langsung kita klik buat dan tambah baru. Oke, tinggal diklik. Sip, selesai. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, teman-teman. Oke, kita pelan-pelan aja. Tanggal 11 Januari dibeli secara kredit peralatan kantor dari toko Yupo di Madiun seharga 1.900.000, teman-teman ya. Oke. Nah, transaksi ini mengakibatkan ada penambahan peralatan di posisi debit karena peralatan merupakan bagian dari aset. Kemudian ada penambahan hutang di posisi kredit ya. Karena ketika hutang bertambah, posisinya berada di posisi kredit, nilainya adalah 1.900.000. Oke, kita langsung input di aplikasi. Sebentar, saya cek tanggalnya dulu, teman-teman ya. Oke, tanggal 11.
Oke, kita lanjut tanggal 11. Tanggal 11 Januari 2022 dilakukan pembelian peralatan secara kredit. Pembelian peralatan, teman-teman ya. Peralatan. Oke, karena pembelian dilakukan secara kredit, maka yang bertambah adalah hutang, teman-teman ya. 1.900.000. Oke. Kemudian yang bertambah adalah hutang. Hutang bertambah posisinya di kredit. Oke, sebentar. Oke, balance teman-teman ya. Langsung kita input atau kita klik buat dan tambah baru. Oke, ini langsung kebentuk jurnalnya ya di menu entry jurnal. Nah, ini teman-teman ya. Setelah teman-teman menginput ya antara posisi debit dengan kredit, secara otomatis nanti akan kebentuk langsung jurnalnya sudah balance teman-teman ya. Sebentar saya ubah tanggal yang tadi yang salah saya klik teman-teman ya. Ini lupa saya klik referensinya, langsung saya ubah, tinggal diklik referensinya perbaharui. Oke. Nah, yang ini tadi lupa tanggal teman-teman ya. Sekarang saya ubah dulu. Ini cara ngeditnya teman-teman ya. Tanggal 1 bulan 1, oke. Tinggal diperbaharui. Nah, yang ini tanggal 3 bulan 1. Sebentar ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita lanjut ke transaksi berikutnya teman-teman ya. Oke. Transaksi berikutnya adalah transaksi pada tanggal 13 Januari 2022 di mana transaksinya menyatakan bahwa telah diselesaikan pekerjaan atas jasa dengan biaya penyelesaian sebesar 2.750.000. Jumlah tersebut masih belum diterima secara tunai. Oke, berarti posisi ini adalah transaksi ini berakibat kepada bertambahnya nilai piutang dan bertambahnya nilai pendapatan jasa. Oke, kita langsung input di aplikasi manager.io, nilainya 2.750.000, teman-teman ya. Oke, kita buat ayat jurnal baru, kemudian transaksinya, mohon maaf, saya cek dulu ya tanggalnya biar kita tidak salah. Oke, transaksi tanggal 13, teman-teman ya. Oke, transaksi tanggal 13 Januari. Oke, sebentar ya. Oke, ini dicentang dulu. Oke, penyelesaian pekerjaan. Oke. Nah, penyelesaian pekerjaan ini secara otomatis karena tidak dibayar secara tunai akan menghasilkan piutang, teman-teman ya. Piutang posisi debit ya senilai 2.750.000. Oke. Kemudian posisi kreditnya adalah pendapatan, teman-teman ya. Pendapatan servis. Oke, ini kita copy langsung, kita taruh di posisi kredit. Oke, buat dan tambah baru. Oke, caranya sama teman-teman ya. Kita lanjut transaksi berikutnya. Nyonya Nisrinya mengambil uang tunai dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Oke, pengambilan pribadi berarti bribe teman-teman ya. Bribe-nya si Nyonya Nisrina. Berarti bribe bertambah posisinya di debit, kas berkurang posisinya di kredit. Nilainya adalah 650. Sebentar ya. Kita langsung input di aplikasi. Oke, kita input di aplikasi. Tanggal, sebentar saya cek tanggalnya teman-teman ya. Tanggal 18, oke, tanggal 18 dilakukan pengambilan pribadi atau bribe oleh si pemilik perusahaan. Oke, dicentang, jangan lupa. Bribe, oke. Bribe posisinya di debit. Nilainya 650 teman-teman ya. Oke, kemudian kas berkurang posisinya di kredit. Nah, ini tinggal teman-teman copy aja, kemudian dibawa ke posisi kredit, teman-teman ya. Oke, setelah itu buat dan tambah baru. Oke. Nah, kita lanjut ke transaksi berikutnya, teman-teman ya. Oke, transaksi berikutnya dibayar gaji karyawan sebesar 1.300.000. Oke, pembayaran gaji karena tidak ada keterangan berarti ini adalah tunai, teman-teman ya. Nah, ketika dilakukan pembayaran gaji, akan berpengaruh terhadap akun beban gaji, bertambah posisinya di debit, kemudian kas berkurang posisinya di kredit, nilainya adalah 1.300.000. Oke, kita coba input tanggalnya tanggal 21 teman-teman ya. Oke, tanggal 21 Januari 2022. 21 Januari. Oke, di sini pembayaran gaji, keterangannya pembayaran gaji karyawan ya. Gaji karyawan. Oke. Posisi debit adalah beban gaji. Nilainya 1.300.000. Kemudian di kredit adalah posisinya kas, teman-teman ya.
Karena ketika dilakukan pembayaran gaji oleh perusahaan, ada kas yang kita keluarkan atau kas berkurang. Oke, kemudian buat dan tambah baru. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, teman-teman. Diterima pendapatan usaha sebesar 800.000. Oke, jadi ini ada penerimaan secara tunai, teman-teman ya. Nilainya adalah 800.000. Berarti kas bertambah posisinya di debit 800.000 dan pendapatan usaha atau pendapatan servis posisinya di kredit, teman-teman ya. Nah, ini tanggal 24, teman-teman ya. Nilainya adalah 800.000. Oke, tanggal 24 diterima pendapatan usaha senilai 800.000. Sebentar ya, kita input. Oke. Sebentar, pendapatan usaha. Oke, karena ini diterima secara tunai, berarti kas bertambah posisi di debit senilai 800.000. Kemudian, sini adalah pendapatan servis, teman-teman ya. Tinggal kita copy, taruh di sebelah kredit, teman-teman ya. Nah, oke, buat dan tambah baru. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Dibayar angsuran hutang senilai 900.000 kepada toko Yupo di Madiun. Oh, mohon maaf ya. Saya cek dulu transaksi berikutnya. Sebelumnya, maaf. Mohon maaf, di tanggal 11 saya ada salah ini ya, salah jurnal tadi. Harusnya adalah peralatan bertambah, kemudian posisi kreditnya adalah hutang usaha, teman-teman ya. Maaf ya, saya coba edit dulu. Saya edit. Oke, yang transaksi tanggal 11. Oke, ini salah tanggal, teman-teman ya. Saya coba perbaiki. Ini tanggal 24 Januari. Maaf. Oke, kita perbaharui. Oke, tanggal 11. Transaksi tanggal 11 adalah pembelian peralatan. Oke, secara tidak tunai. Betul ya? Oh iya, sudah betul, teman-teman. Peralatan di kantor debit dan hutang di kredit. Oke, kita lanjut. Ternyata sudah betul. Kita lanjut input transaksinya. Oke. Sebentar. Saya lanjut. Oke. Dibayar angsuran hutang senilai 900.000 kepada toko Yupo di Madiun. Ya. Jadi ada posisi hutang berkurang di debit dan kas berkurang di kredit. Oke, kita langsung input, teman-teman. Gampang ya. Oke, sebentar. Tanggal tanggal 25, teman-teman ya. Oke, tanggal 25 Januari. Ingat ya, jangan sampai salah tanggalnya. Saya tadi sudah beberapa kali salah tanggal, tapi sudah saya perbaiki. Oke, pembayaran hutang. Hutang pada toko Yupo. Pada toko Yupo. Oke. Berarti hutang berkurang posisi di debit, nilainya adalah 900.000, teman-teman ya. 900.000. Kemudian kas berkurang posisinya di kredit, teman-teman ya. Karena ada pembayaran hutang yang berakibat terhadap pengeluaran kas yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, sip. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, teman-teman. Diterima pendapatan jasa dari usaha sebesar 500.000. Pendapatan lagi, berarti kas bertambah posisinya di debit dan pendapatan bertambah posisinya di kredit, nilainya adalah 500.000. Tanggalnya tanggal 28 Januari 2022. Oke, kita input 28 Januari 2022, teman-teman ya. Oke, 28 Januari 2022, jangan lupa dicentang. Pendapatan usaha ya. Oke. Tidak kas 500.000. Oke, kemudian ada pendapatan, teman-teman ya. Nilainya adalah 500.000. Oke, langsung kita klik buat dan tambah baru. Oke, sip. Nah, selanjutnya dibayar biaya-biaya sebesar 1.300.000 yang berupa biaya listrik, biaya telepon, biaya iklan. Oke, jadi ini adalah masing-masing biaya akan kita rincikan di jurnal umum yang terdiri dari 3 biaya ini ya. Ada biaya listrik, biaya telepon, sama biaya iklan. Oke, kita langsung input di aplikasi, teman-teman ya. Oke, tanggal 29 ya. Oke, tanggal 29 Januari 2022 kita ada bayar
beberapa biaya. Pembayaran listrik, telepon, dan iklan. Oke. Nah, di sini ada beban-beban yang kita keluarkan, teman-teman ya. Beban listrik. Oke. Nah, apabila teman-teman di sini kekurangan tempat nginput jurnal umumnya, teman-teman bisa tambah berdasarkan kebutuhan. Oke, karena kita akan input 4 transaksi, berarti saya tambah 2 ya. Oke. Kemudian ada beban telepon dan beban iklan. Oke, beban iklan. Kemudian ada kas yang berkurang akibat dari pengeluaran biaya-biaya tersebut, teman-teman ya. Oke, beban listrik nilainya, sebentar saya cek soalnya dulu. Oke, 500.000, 400.000, dan 400.000. Berarti di sini tinggal teman-teman input nilainya sesuai dengan transaksinya 500.000. Kemudian ini adalah 400.000. Kemudian ini adalah 400.000. Nah, totalnya adalah 1.300.000, teman-teman ya. Pengeluaran kas akibat dari pembayaran listrik, telepon, dan iklan. Oke, sudah sesuai, buat dan tambah baru. Sip. Nah, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tinggal 2 transaksi, teman-teman ya. Diterima angsuran pembayaran langganan atas pekerjaan yang telah diselesaikan tanggal 13 Januari yang lalu sebesar 2 juta ya. Oke. Nah, tadi kita punya piutang 2.750.000. Berarti sekarang diterima pembayaran atas piutang tersebut. Penerimaan pembayaran atas piutang berakibat terhadap bertambahnya kas dan berkurangnya piutang, teman-teman ya. Oke. Tanggal 30 langsung kita input, teman-teman. Oke, tanggal 30 Januari. Oke, tanggal 30 Januari. Penerimaan piutang ya. Penerimaan piutang. Oke, berarti ada kas bertambah, posisinya di debit. Oke, nilainya 2 juta, teman-teman ya. Oke, sebentar. Itu 23. Kemudian ada piutang berkurang ya. Piutang berkurang posisinya di kredit, teman-teman ya. Karena piutang bagian dari aset. Oke, langsung kita buat dan tambah baru. Dan kita sampai ke transaksi yang terakhir, teman-teman ya. Transaksi yang terakhir adalah dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 600.000. Berarti perlengkapan bertambah posisinya di debit dan hutang bertambah posisinya di kredit. Oke, tanggal 31 kita langsung input, teman-teman. Oke, sebentar. Kita langsung input tanggal 31 Januari. Oke, 31 Januari. Pembelian perlengkapan, teman-teman, perlengkapan. Oke, berarti ada perlengkapan bertambah posisinya di debit. Nilainya adalah 650. Bentar ya, saya cek dulu. Biar kita tidak salah ya, sebentar. Oke, 600.000, teman-teman ya. 600.000. Oke. Dan yang kedua adalah hutang bertambah. Oke, hutang bertambah posisinya di kredit. Oke. Nah, berarti ini adalah transaksi terakhir dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dry clean, teman-teman ya. Saya cek dulu. Oke, memang ini transaksi terakhir, teman-teman. Berarti kita sudah selesai menginput transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dry clean selama bulan Januari 2022. Sekarang, berarti kita sudah bisa membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi manager.io. Nah, jadi dari 13 transaksi yang sudah kita lakukan, semua terrecord di sini, teman-teman ya, di menu entry jurnal. Jadi bentukannya seperti ini, teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman sudah selesai menginput transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam satu periode akuntansi, teman-teman sudah bisa buat laporan keuangan. Bagaimana caranya? Nah, tugas kita adalah menginput berdasarkan jurnal umum, berdasarkan nilai transaksinya, dan inputan kita benar. Maka sekarang kita sudah bisa membuat laporan keuangan berdasarkan apa yang sudah kita input tadi di menu entry jurnal. Nah, caranya adalah jika teman-teman ingin membuat laporan keuangan, teman-teman cukup mengklik menu laporan, oke. Kemudian di sini ada beberapa menu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan teman-teman ingin membuat laporan keuangan dari apa yang sudah kita input tadi, maka
Nah, teman-teman akan klik buat laporan baru ya. Nah, jadi judulnya misalkan teman-teman boleh ya, transaksi misalkan laporan keuangan, boleh. Keuangan, nah, laba atau rugi ya. Laba atau rugi ya, karena kita akan membuat laporan laba rugi teman-teman ya. Oke, ini tidak perlu diisi. Nah, ini yang penting ya, teman-teman harus mengisi periode kapan yang akan dibuat, periode akuntansinya. Karena tadi kita menginput transaksi per Januari, berarti kita akan buat laporan keuangan per 1 Januari sampai 31 Januari, teman-teman ya. Oke, sampai dengan 31 Januari diklik. Berdasarkan periode transaksinya, ini tidak perlu diisi. Oke, basisnya kita akan pakai basis accrual ya, karena kita mengenal dua basis dalam akuntansi, ada basis cash dan basis accrual. Oke, karena kita akan pakai basis accrual, maka sekarang kita klik basis accrual. Oke ya. Nah, selesai teman-teman ya, tinggal klik buat. Nah, secara otomatis aplikasi akan menampilkan bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar ya. Oke, jadi ini bentuk laporan keuangannya teman-teman ya. Oke, laporan keuangannya langsung akan kebentuk seperti ini. Nah, dari transaksi yang kita lakukan per Januari, kita mengalami kerugian senilai 300.000 teman-teman ya. Secara otomatis seperti ini. Nah, ini laporan keuangan untuk laporan laba rugi ya. Nah, jika teman-teman ingin mendownload, tinggal diklik cetak ya. Oke, dicetak, kemudian teman-teman akan bentuknya seperti ini, akan di-convert ke PDF teman-teman ya. Tinggal di print, teman-teman bisa save. Oke, mau save di, misalkan saya save di sini. Oke, laporan keuangan dry clean. Laporan keuangan ya. Oke. Save, tinggal teman-teman save dalam format PDF. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin melihat laporan neraca, teman-teman tinggal klik menu neraca pada menu laporan, kemudian neraca. Setelah itu akan muncul buat laporan baru. Teman-teman tinggal klik buat berdasarkan periode yang teman-teman ingin buat. Misal judul di sini neraca ya, neraca. Kemudian di sini teman-teman ingin melihat neraca per 31 Januari. Oke, 31 Januari 2022. Basisnya basis accrual, tinggal teman-teman klik buat, maka akan langsung muncul laporan neraca sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ada aset, kewajiban, kemudian ekuitas ya. Nah, teman-teman bisa ubah yang ini ya. Misalkan teman-teman mau ubah berdasarkan persamaan yang ingin teman-teman sesuai dengan pemahaman teman-teman. Misalkan yang biasa kan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, ini teman-teman bisa klik, kemudian perbaharui. Maka akan muncul ya. Ini adalah nilai asetnya, ya, aktifanya ya. Kemudian ini adalah nilai pasifanya atau nilai kewajiban ditambah dengan ekuitas. Maka ini sudah balance teman-teman ya. Oke, caranya sama. Kalau teman-teman ingin membentuk atau mencetak si laporan, tinggal klik cetak. Maka akan langsung ke download dalam bentuk PDF. Oke ya. Itu teman-teman ya, gampang ya. Kalau teman-teman mau lihat buku besarnya, teman-teman bisa klik transaksi buku besar. Oke. Misalkan mau lihat buku besar apa ya. Nah, periodenya jangan lupa sesuai dengan transaksi yang kita lakukan atau sesuai dengan periode akuntansi yang ingin kita lihat. Karena tadi kita transaksi 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari, maka kita akan klik 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. Oke, misalkan teman-teman ingin melihat buku besar kas ya. Saya coba kas, tarik, tinggal klik buat. Maka akan muncul buku besar kas ya. Nilai kas kita untuk sekarang ini adalah 13.750.000. Oke. Nah, secara gampang teman-teman tinggal lihat ringkasan aja ya. Oke, tadi kita sudah lihat berdasarkan laporannya. Sekarang langsung ke menu awal atau basic menu dari si aplikasi manager.io-nya. Oke, kalau teman-teman mau lihat trace dari si aplikasi transaksi kas ini, alurnya bagaimana begitu ya. Tinggal teman-teman klik, maka akan muncul menu seperti ini. Ya, dari awal kita punya berapa nilai kas, 17.500.000, kemudian digunakan untuk pembayaran sewa, untuk pembelian perlengkapan, untuk drive, dan untuk membayar lain-lain. Nanti teman-teman bisa tracking sendiri ya, berdasarkan dari
tanggal boleh, tinggal teman-teman klik. Oke, nanti muncul langsung seperti ini. Ya. Oke, teman-teman. Jadi begitu ya cara menginput metode yang pertama untuk perusahaan jasa. Ya. Gampang ya. Tinggal teman-teman klik-klik maka muncul nanti laporan keuangannya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tetap tonton kelas akuntansi di kelas-kelas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.